Halo sahabat Topik News, selamat datang kembali di channel Topik News. Dalam sejarah dunia, ada banyak kejadian yang patut kita kenang dan patut kita ketahui. Salah satunya adalah sejarah perang, baik itu perang global maupun perang antar dua negara. Salah satu perang yang tidak bisa kita lupakan, yaitu Perang Vietnam. Perang Vietnam atau Perang Indochina kedua merupakan perang yang meletus mulai dari 1955 hingga 1975 di Vietnam. Sejarah Perang Vietnam ini bagian dari antara dua ideologi kuat di masa itu, yaitu komunisme dan kapitalisme. Yang berkonfrontasi adalah Republik Vietnam atau Vietnam Selatan melawan Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara. Vietnam Selatan didukung oleh negara-negara anti-komunis seperti Amerika Serikat, Thailand, Australia, Filipina, Selandia Baru, dan negara-negara barat. Sedangkan Vietnam Utara didukung oleh negara-negara pro-komunis seperti Uni Soviet, Mongolia, Kuba, Korea Utara, Republik Rakyat Cina, dan beberapa negara anggota Blok Timur. Perang ini memakan korban sebesar 1 juta jiwa untuk Vietnam Utara dan hampir 300.000 jiwa untuk Vietnam Selatan. Eksodus secara masif terjadi di perang ini, terutama ke Amerika Serikat dan banyak negara barat. Peperangan ini dimenangkan oleh Vietnam Utara setelah runtuhnya Saigon. Kemudian, kedua Vietnam bersatu menjadi Vietnam berideologi komunis yang kita kenal sekarang. Latar belakang Perang Vietnam adalah pembagian Vietnam menjadi Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Pembagian ini terjadi sesuai dengan Konferensi Jenewa pada tahun 1954 di Swiss. Vietnam Selatan diurus oleh negara Vietnam dan Vietnam Utara diurus oleh Viet Minh, seorang tokoh penggerak nasional dari Vietnam bernama Ho Chi Minh ingin agar Vietnam menjadi satu negara. Dia menolak Konferensi Jenewa dan menganggap Vietnam Selatan sebagai penghalang penyatuan seluruh tanah Vietnam. Untuk mengalahkan Vietnam Selatan, Ho Chi Minh dibantu oleh negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Cina. Amerika Serikat dan sekutunya langsung bergerak untuk menghalangi upaya Vietnam Utara dan sekutu. Selain itu, Amerika Serikat juga ada kepentingan di Vietnam Selatan dan harus mempertahankan daerah itu. Sehingga pecahlah Perang Vietnam yang menjadi salah satu efek dari Perang Dingin. Pasukan gerilya dari Vietnam Utara yang bernama Viet Cong melakukan infiltrasi ke banyak daerah di Vietnam Selatan. Para Viet Cong lalu berpropaganda di Vietnam Selatan agar berhati-hati dengan kepentingan Amerika Serikat dan aliansi blok baratnya. Acting Viet Cong dalam berkamuflase dan membaur pada kondisi sosial budaya di Vietnam Selatan sangatlah baik, sehingga tentara Amerika Serikat cukup kesulitan membedakan rakyat Vietnam Selatan dan pasukan Viet Cong. Selain perjuangan secara terang-terangan, Viet Cong juga melakukan perjuangan secara sembunyi-sembunyi. Mereka membuat jalur bawah tanah untuk mengalahkan tentara Amerika Serikat. Beberapa macam jebakan seperti ranjau dan bambu runcing juga digunakan. Kombinasi antara jebakan pertahanan, kecerdikan, dan koordinasi tentara Vietnam Utara ini layak untuk ditiru. Cukup banyak kecerdikan tentara Vietnam Utara dalam berstrategi. Mereka menciptakan terowongan cuci
yang berguna untuk tempat istirahat, ruang perawatan, penyimpanan senjata, dan persembunyian. Terowongan ini cukup kompleks, tapi fasilitasnya sudah setara dengan barak militer. Selain itu, terowongan ini juga memungkinkan para Vietcong untuk mengontrol lokasi tempur, memberi bantuan dengan cepat dan mudah, serta bergerak secara bebas dan susah untuk ditebak oleh aliansi Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Selain itu, ada juga jejak Ho Chi Minh. Sebenarnya jejak ini adalah lintasan logistik untuk menyuplai para tentara Vietcong yang berada di garis depan dan bahkan bisa menjangkau wilayah Vietnam Selatan. Lintasan ini cukup merepotkan, bahkan harus melalui hutan, gunung yang kasar, perbatasan Laos dan Kamboja. Meskipun begitu, Amerika Serikat cukup kerepotan untuk menghancurkan jejak Ho Chi Minh ini. Para tentara Amerika Serikat membabi buta menyerang pertahanan Vietcong dengan persenjataan modern. Aliansi anti-komunis ini berusaha menghancurkan pertahanan komunis dan jalur pasukan gerilya dengan cara mengebom jalur gerilya. Jalur buatan Ho Chi Minh merupakan jalan-jalan yang ada di hutan-hutan perbatasan Laos, Kamboja, dan Vietnam Selatan yang sebelumnya sudah digunakan oleh pasukan Viet Minh ketika memasuki Vietnam Selatan. Serangan ini memunculkan reaksi dari kubu komunis sehingga mereka juga menyerang pasukan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat. Ketika Tahun Baru Tet atau bisa dikenal The Tet Offensive, serangan Vietnam Utara ini berhasil dihentikan, tapi kedua belah pihak kehilangan korban yang tidak sedikit. Serangan Tet atau Tet Offensive adalah salah satu bagian dari sejarah Perang Vietnam. Serangan yang memanfaatkan hari libur ini cukup terkenal di dunia militer dan para penikmat sejarah. Dinamai dengan Tet karena waktunya bersamaan dengan hari libur Tet atau Tahun Baru Vietnam. Keberhasilan serangan Tet ini berkat dukungan masyarakat dan kepiawaian Jenderal Nguyen Kip. Mereka menjaga agar rencana serangan dadakan ini tidak bocor, menyiapkan logistik melalui jalur Ho Chi Minh, dan menggalang dukungan dari Saigon. Faktor eksternal adalah karena Amerika Serikat yang cenderung meremehkan karena sering menang, tidak ada inisiatif, dan tidak memiliki rantai komando yang jelas. Bila serangan ini berhasil, maka bisa memicu pergerakan rakyat Vietnam Selatan untuk melawan pemerintah Vietnam Selatan dan Amerika Serikat. Selain itu, Vietcong tahu pada tahun 1968 diadakan pemilu di Amerika Serikat. Jika serangan Tet berhasil, maka bisa mengubah pandangan rakyat Amerika bahwa perang Vietnam tidak bisa dimenangkan akhirnya. Secara taktis, dimenangkan oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Tapi secara strategis, propaganda dan politik dimenangkan oleh Vietnam Utara. Dampak lain dari serangan Tet adalah program Vietnamisasi yang dimulai oleh Amerika Serikat. Pasca serangan Tet, kubu Vietnam Selatan semakin jatuh terperosok. Amerika Serikat berencana meninggalkan Vietnam Selatan dengan program Vietnamisasi yang dimulai oleh Amerika Serikat. Program ini bertujuan untuk melatih dan menambah peran Vietnam dan menarik pasukan Amerika Serikat dari tanah Vietnam. Kemudian mereka mencoba operasi Lam-Son 719 pada tahun 1971 untuk menghancurkan jalur logistik Ho Chi Minh, tapi malah gagal karena Vietcong lebih ahli. Kegagalan Lam-Son membuat Vietnam Utara melihat sebuah peluang. Mereka akhirnya meluncurkan
Ester Offensive yang sangat radikal ofensif ini memang tidak direncanakan untuk memenangkan perang, tapi untuk membunuh pasukan, merebut teritori Vietnam Selatan sebisa mungkin dan sebanyak mungkin, dan meningkatkan posisi tawar Vietnam Utara di Perjanjian Paris. Bahkan pasca Perjanjian Paris, pasukan Viet Cong tetap berada di wilayah Vietnam Selatan.